tentang uh, kita itu di prodi administrasi pendidikan. Nah, saya akan coba absen dulu. Tadi udah ada yang absen di Mitra ya? Ada. Sudah Pak, mungkin sudah lupa. Saya juga mau absen offline juga. Pak Atep ada ya? Pak Atep? Atep siap. Siap hadir Pak. Atep sudah ada? Hadir. Siap hadir Pak. Atep Didian hadir. Iya betul. Pak Asep Suryanto. Ya, kalau 15. Pak Asep Suryanto ada? Ibu Rita Ibu Rita Asmara Mukti. Belum ya? Pak Irham Padilla. Siap hadir Pak. Terus kemudian Bu Hen Suhaini. Belum. Bu Nursipa Aprilia Dewi. Hadir Pak. Dan Pak Yuyus Wisnurat. Hadir Pak. Dan Bu Fitria Faisyah. Pak Dani Haryanto. Belum. Pak Iqbal. Pak Tony. Siap hadir Pak. Belum. Pak Cecep Yainuddin. Hadir Pak. Belum. Pak Tatang Sutarjo. Hadir Pak. Terus kemudian Pak Sofian Trenggana. Hadir Pak. Ya. Ibu Sinta Nopianti. Kita ada Pak Iwan. Siap hadir Pak. Ibu Nia Kanyasi. Hadir Pak. Ya. Wisda Cantik Kak. Hadir Pak. Wisda Cantik. Ibu Wisda Hadir Cantik. Pak. Ibu. Hadir Pak. Terus kemudian Pak Yana Rohana. Waalaikumsalam. Pak Yana Rohana ada? Belum. Pak Ahmad Yahsalah. Pak Ahmad Yahsalah. Belum. Pak Reza Kurniawan. Belum kelihatan. Pak Bari Muhammad Burhan. Belum. Pak Sugeng Pujiono. Pak Sultan Al-Hakim Nur. Belum muncul. Ibu Eli Siti Rodiah. Hadir Pak. Ya. Ibu Rosi Nurmaya. Hadir Pak. Pak Inas Winanda. Hadir Bapak. Ibu Alipia Nurul Pausasari. Hadir Pak. Terus Pak Nitro. Pak Nitro nggak ada. Pak Erwin Sunandan Lubis. Hadir Bapak. Ya, Pak Erwin. Terus kemudian Ibu Popi Hidayanti. Hadir Pak. Pak Muhammad Misbahudin. Hadir Pak. Hadir. Terus Ibu Nurasia. Ibu Nur ada. Pak Dadang Rosada ada. Ada Pak. Ada Pak. Pak Dadang Rosada. Udah ya, 35 ya semuanya. Ya Pak. Belum Pak. Siapa? Iqbal. Iqbal Firmansyah. Pak Iqbal ya, Iqbal Firmansyah ya, tadi belum kan. Ya, oke. Baik, terima kasih. Saya kira sudah disampaikan mungkin oleh Dr. Ujang mengenai tugasnya. Tugasnya kan semua dikelompokkan ya. Sudah ada berapa kelompok? 5 atau berapa kelompok? Mau 8 kelompok. 8 kelompok dengan masing-masing hasil akhirnya apa dari tugas itu?
Dari 8 kelompok itu buku atau masing-masing jurnal? mendapatkan topik, betul. Sementara ini kemarin kita mendapat tugas untuk menyusun makalah, Pak. Iya. Makalahnya nanti dijadikan satu dalam satu buku mungkin ya, kumpulan makalah gitu ya. Oh, betul. Dari plus 8 kelompok ya. Ada 8 kelompok ya. Iya. Izin Pak Dokter, itu rekan-rekan banyak yang belum di-admit, Pak Dokter udah mau join Pak Dokter. Pak Sofian ya. Pak Sofian tolong diulang lagi Pak Sofian. Mungkin sebentar, barangkali internet saya kurang lebih bagus jaringan internetnya. Teman-teman udah mau join tapi belum Barangkali di-admit saya Pak. ganti dulu Iya, mohon. jaringan internetnya pakai tethering aja, biasanya lebih bagus tethering daripada yang bentar, saya cek dulu tethering. Bentar dulu. Ya, oke, sekarang sudah tethering yang lebih bagus ya itu. Silakan Pak, tadi Kang Sofian. Iya. Kang Sofian gimana Pak tadi? Enggak, itu tadi teman-teman kontak katanya mau join tapi nggak bisa Pak gitu. Tapi sekarang udah pada bisa mungkin. Iya, mohon. Sudah saya masukkan, sudah tadi Ya, Pak. di-edit. Ya, hatur nuhun Pak. Ya. Enggak. Sama-sama. Jadi mengenai tugas, semuanya topik-topiknya sudah dibagi belum untuk yang 8 kelompok? Sudah Pak Dokter. Sudah. Masing-masing sudah punya topik sendiri-sendiri gitu ya, sudah ada fokusnya. Jadi saya hanya ingin menambah wawasan saja, menambah referensi ya. Terutama mengenai pengertian-pengertian, terus kemudian kalau bahannya gimana? Bahan topik itu kan pasti harus ada referensinya. Itu sudah diberikan atau diberikan kebebasan kepada semua untuk mencari sendiri referensinya? Untuk referensi kita mencari sendiri Pak, sesuai dengan topik yang diberikan oleh Pak Dr. Uja. Oke, baik kalau gitu. Saya hanya memberikan beberapa referensi aja yang kaitannya dengan strategic planning ya, rencana strategik, dan mudah-mudahan itu bisa diambil, terutama yang dari yang saya berikan itu kan yang referensi yang kaitannya dengan rencana strategik. Kemarin sepertinya sudah saya berikan ya, coba saya share dulu screen topik-topik apa saja yang kemarin saya sudah share. Ya, saya dulu ini salah satunya adalah ini kan, International Institute for Educational Planning. Ini banyak sekali topik-topik yang berkaitan dengan hal-hal praktis gitu ya, tentang perencanaan strategik di berbagai negara, di antaranya Malaysia. Ya. Nah, mungkin nanti bisa diambil sebagai salah satu referensi di sini. Terus juga ada beberapa topik yang mungkin juga saya berikan, saya cek dulu. Perencanaan baganya. Nah, ini beberapa topik yang mungkin saya share saja ke ya, WA
tentang pembelajaran merdeka kan. Jadi satu educational planning in practice, educational planning, kemudian ini ICT enggak. Ini peta jalan merdeka Indonesia tahun 2020 sampai 2035. Dan prospect for educational planning, redefining in educational planning, ada strategic planning in education. Ini mungkin beberapa referensi yang barangkali nanti bisa digunakan untuk menyelesaikan tugas yang sudah disepakati dengan ya. Ada yang cinta, gurita, Pak Yana, terpental mungkin saya sudah habis lagi. Nah, saya coba share dulu ini faktor internalnya ini meliputi konsep diri, harga diri. Untuk faktor eksternalnya ini ada berupa pendidikan, kerja, dan lingkungan keluarga. Pak Dokter, mohon izin Pak Dokter. Supados terlibat Uyos nyingkeun hostna Pak Dokter. ini siapa ini? Bu Rita, punten. Berita di unmute, bisa di unmute aja supaya tidak kedengarannya tidak mengganggu. Nah, saya ingin menambahkan saja sedikit tentang administrasi pendidikan. Ini sudah terlihat? Sudah Pak. Ya. Sudah Pak, sudah. Ya. Nah, saya kembali mengingatkan bahwa kita kuliah di prodi administrasi pendidikan. Mungkin kita pahami dulu apa sebetulnya administrasi pendidikan atau juga disebut dengan manajemen pendidikan. Saya kira sudah pada paham apa itu manajemen, apa itu administrasi. Nanti saya sampaikan juga apa itu manajemen, apa itu administrasi. Jelas bahwa yang namanya administrasi pendidikan adalah penataan sumber manusia. Jadi ada manusia, ada kurikulum, ada sumber dana, sumber belajar, ada fasilitas agar efisien, efektif, dan produktif. Sesuai dengan tujuannya adalah berkembangnya potensi peserta didik ya agar menjadi manusia yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Jadi ini yang dimaksud dengan administrasi pendidikan. Nah, untuk yang ini perlu pengetahuan, perlu ada perencanaan, perorganisasian, perlu ada staffing, terus kemudian ada directing, ada coordinating, ada pelaporan, ada budgeting, dan sebagainya. Nah, kita lihat dulu apa sebetulnya pengertian administrasi pendidikan. Jadi ini beberapa pemikiran tentang administrasi pendidikan, pendekatan tugas, yaitu pendekatan kepada administrasi yang memperhatikan apa yang kita kerjakan. Dan kedua adalah pendekatan proses, yang memperhatikan bagaimana suatu organisasi dikelola. Jadi ini definisi utama dari kan. Nah, saya mengingatkan kembali tentang fungsi manajemen atau fungsi administrasi, yaitu mulai dari planning. Apa yang dimaksud planning adalah anticipating the future and determining the best course of action to achieve organizational objective. Jadi where ini menjawab pertanyaan-pertanyaan kapan, mengapa, terus kemudian di mana, siapa, apa yang dikerjakan, dan bagaimana caranya. Ini yang dimaksud dengan planning. Jadi antisipasi masa depan dan menentukan tindakan-tindakan yang sangat baik atau yang baik, yang terbaik untuk mencapai tujuan dari organisasi. Nah, organizing itu adalah the means by which management plan human and material resources through the design of a formal structure of task and authority. Jadi di sini adalah pembagian tugas, gitu kan. Jadi di mana dalam hal ini manajemen memadukan antara manusia ya, human, dengan sumber daya
lainnya yang diperlukan secara struktural yang formal untuk melaksanakan tugas dan kewenangan. Terus kemudian directing itu adalah mengarahkan. Guiding, dari guidingnya ada motivating. Ini yang terlupakan mungkin motivating. Guiding, motivating, subordinate to accomplish organizational objective. Terus berikutnya adalah controlling. Controlling itu adalah evaluating the organization performance to determine whether it is accomplished or not. Jadi ini gambarannya ya seperti inilah, saya coba buat agak sedikit lucu, tapi mudah-mudahan Anda tidak paham. Nah, dasar administrasi pendidikan tadi adalah school effectiveness. Ya. Jadi untuk melaksanakan sekolah yang efektif, prinsip pencapaian kinerja yang baik. Di sini ada unsur guru adalah pendorong utama dan langsung dalam proses belajar. Terus itu secara umum organisasi yang efektif adalah yang memiliki output yang tinggi dan dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan lingkungan internal secara efektif. Kemudian saya ingin jelaskan tentang pengertian judul kuliah kita, bukan strategic planning atau perencanaan strategik dalam pendidikan. Nah, kita lihat dulu apa pengertian strategik, terus kemudian apa pengertian planning. Strategic planning is the process of setting goals, deciding on action to achieve this goal and mobilizing the resources needed to take this action. Strategic plan describe how goals will be achieved using available resources. Jadi ini bicara tentang strategic planning. Jadi strategic planning belum ke pendidikan. Nah, kita lihat satu persatu dulu. Planning is future oriented. Jadi selalu orientasinya adalah masa depan. Di mana strategi adalah berorientasi pada action. Jadi strategi itu apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan strategi. Planning take assumption, but strategy is based on practical experience. Jadi kalau perencanaan itu ada asumsi-asumsi yang harus kita tentukan, sementara strategi itu adalah berdasarkan pada praktek atau pengalaman-pengalaman praktek. Planning can be short term or long term. Jadi perencanaan itu bisa jangka pendek dan juga bisa jangka panjang, tergantung pada ruang lingkupnya. Gitu kan. Nah, di sini unlike strategy it is for the long term. Kan? Jadi tidak seperti strategi itu yang selalu orientasinya pada jangka panjang. Jadi kalau planning itu bisa jangka pendek, jangka panjang, sedangkan strategi itu selalu bicaranya tentang jangka panjang. Jadi nanti kita bicara soal strategic planning. Nah, a plan set of action to achieve a specific goal or objective. Gitu kan. While strategic plan is a term organization use describe a high level plan for achieving long term goal. Jadi sekali lagi, kalau sudah strategic planning, kita kan bicara tentang perencanaan strategi. Maka ini tentu pada tingkat yang lebih tinggi, high level plan. Jadi perencanaan pada tingkatan yang lebih tinggi. Jadi lebih berorientasi pada big picture, lihat sesuatu permasalahan. Untuk pencapaian jangka panjang, tadi kan tingkat strategi itu sudah jangka panjang. Jadi long term goal or objective, jadi bukan jangka pendek. Kalau perencanaan itu mungkin masih jangka pendek dan juga bisa jangka panjang. Tapi kalau sudah bicara tentang strategic plan, maka itu saja adalah tindakan-tindakan untuk jangka panjang. Di sini strategic plan provide a framework for future decision making and guide resource allocation broadly lebih luas. We use the high comprehensive, but true holistic big picture to describe this type of plan. Jadi sekali lagi ini ada ilustrasi. Plan and strategic plan are variation of the same things. Jadi antara plan, strategic plan itu seperti sama-sama di buah apel. Hanya kalau plan aja buah apel hijau,
Sedangkan strategic plan itu adalah buah apel merah. Kalau strategi itu buah yang lain, jadi buah ceri. Strategi sampai diperentuin. Jadi dalam hal ini, sekali lagi tadi, strategic plan, ya, karena itu kan strategic dan plan. Ada strategic plan, ada strategi. Nah, kita bicara soal strategic plan. Jadi, strategic plan itu tetap perencanaan, tapi pada tingkatan yang lebih luas dan jangka panjang. Ini sama aja dengan perencanaan. Jadi sama dengan perencanaan sama-sama. Tapi beda nih kalau kita bicara strategi. Jadi kita tidak bicara semua strategi. Tapi strategic plan. Jadi rencana strategik. Jadi kalau kita bicara hanya strategi saja, strategi pendidikan, itu berbeda dengan rencana strategik pendidikan. Karena kalau strategik itu beda nih, buah yang berbeda kan. Kalau strategic plan itu sama dengan perencanaan, sama dengan plan. Hanya kalau ini digambarkan dengan warna merah, artinya dari jangka panjang dan lebih luas atau lebih melihatnya sebagai the big picture. Nanti mungkin kita bisa lihat tuh beberapa contoh yang namanya strategic plan. Nah kalau itu kita lihat juga pendidikan itu apa, gitu kan? Nah di bawah ini saya kutip dari undang-undang. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat bangsa dan negara. Nah, saya pertama kali juga waktu dulu berdiskusi dengan teman-teman di yaitu Jalan Pendidikan Tinggi waktu menyusun perangkat kualifikasi nasional Indonesia. Ada teman yang dari TB waktu itu, kenapa sih disebut usaha sadar? Usaha sadar, kenapa disebut usaha sadar dan terencana? Nah, kira-kira mungkin Pak siapa nih yang kelihatan di depan saya, itu ada Pak Misbahudin, Pak Jarnika nih. Misbahudin, kira-kira apa sih? Kenapa pendidikan itu disebut usaha sadar? Karena untuk menyadarkan. Tadinya orang tidak tahu, jadi tahu, jadi sadar. Saya tahu. Oke, kalau Pak Imam gimana Pak Imam? Pak Imam Jarnika. Karena menurut saya Pak, pendidikan itu kan tujuan yang paling dasarnya itu memanusiakan manusia Pak. Seperti itu. Jadi dan tingkat tertinggi seorang manusia kalau di ilmu filsafat kemarin itu sadar Pak. Sadar akan tujuan hidupnya, sadar akan untuk apa dia hidup gitu Pak. Seperti itu mungkin Pak. Makanya pendidikan disebut sebagai usaha sadar. Kalau terencana saya kira sudah pasti mudah menebak. Tapi saya itu, jadi saya teringat waktu teman-teman dari ITB waktu itu. Kenapa dikatakan sadar sih katanya? Kenapa harus ada usaha sadar? Gitu. Kalimat itu yang saya juga cari itu. Kenapa harus ada usaha sadar? Nah, kita coba sekarang diskusi. Bu Nur, kira-kira Bu Nur Sipa, usaha sadar di situ apa pengertian Bu Nur? Dilakukan dan disengaja Pak. Dilakukan dan disengaja gitu ya. Oke, kita coba pada saya lupa di dalam penjelasan berikutnya saya cuma lupa nih, harusnya saya coba ini kan istilah usaha sadar itu apa, nanti saya coba cek dulu ya, saya juga lupa nih lupa ya terus terang aja, jadi saya cek dulu apa yang disebut dengan usaha sadar tadi. Ntar saya ini dulu fokusan. Jadi itu saya penasaran tuh ketika saya diminta oleh
teman-teman dari TB waktu itu, kenapa katanya harus usaha sadar? Padahal definisinya ada. Dan saya coba cek dulu. Maksud usaha sadar di situ adalah eh, nah, barangkali ini saya share ya. Jadi, Pak, sebentar Bu. sudah Pak, kelihatan? sebentar. Ya, Pak Asep mau masuk susah. oh, Pak Sep. Ya. Terima kasih Pak. Saya cek dulu. Saya cek dulu. Ini Fitria, Bu Eli, Bu Sinta. Udah masuknya sebenarnya. Terima kasih Pak. Oh ya, Pak Asep ya, Pak Asep masuk. Sinta udah masuk. Oke, saya coba ini lagi, kembali ke tadi ya. Saya share. Ini tentang usaha sadar tadi. Sebentar kok, salah. Kalau boleh saya argumentasi, Pak. Ya, silakan. Silakan. Usaha sadar menurut saya itu suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan secara moral, Pak, spiritual, karena keilmuan itu terutama berupa teori sistem itu harus dilandasi dengan moralnya, Pak, baik etika, estetika, gitu, moral. Sesuai dengan itu tujuan pendidikan yang di Undang-Undang RI itu 2003 ya, nomor 20. Ya. Di pembukaan itu di Mukodimah sama tujuannya itu akhlak mulia, beriman dan dapat kebetulan yang esa, berarti itu kan ada spiritualnya, moralnya, Pak. Jadi harus sadar kayaknya menurut saya. Ya, ini nih saya ambil coba salah satu penjelasan tentang usaha sadar. Usaha sadar sebagai suatu perbuatan pembimbingan yang diberikan dengan sengaja oleh pendidik kepada peserta didik ke arah satu tujuan tertentu. Begitu definisinya dari usaha sadar. Gitu ya. Perencanaan pendidikan adalah suatu usaha melihat ke masa depan yang telah menentukan kebijaksanaan, prioritas, dan biaya pendidikan yang memperhatikan yang mempertimbangkan kenyataan kegiatan yang ada dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik untuk mengembangkan potensi sistem pendidikan nasional, memenuhi kebutuhan bangsa dan pendidik yang dilayani oleh sistem tersebut. Jadi itu yang dimaksud dengan usaha sadar. Ya. Jadi usaha perbuatan bimbingan yang diberikan dengan sengaja. Jadi dengan sengaja oleh pendidik kepada peserta didik. Ya begitu ceritanya. Definisinya dengan sengaja, jadi memang dengan sengaja direncanakan, ya. Itu mengapa istilahnya usaha sadar. Saya juga cari-cari itu kenapa ya kok definisinya itu menjadi usaha sadar. Terus saya cari-cari di beberapa literatur, ternyata yang dimaksud usaha sadar, termasuk dalam bahasa Inggris juga sama. Memang ada usaha sadar. Ternyata seperti ini yang dimaksud usaha sadar adalah sebagai suatu perbuatan bimbingan yang diberikan dengan sengaja oleh pendidik kepada peserta didik ke arah suatu tujuan tertentu. Itu yang dimaksud dengan usaha sadar. Ya. Nah, itu kita lanjutkan lagi ke tadi yang sudah. Jadi ini ya balik terus. Nah, saya itu pendidikan ada beberapa
definisi lah tentang pendidikan, tapi nonton saya tidak akan banyak cerita tentang ini, tapi nanti tolong dipelajari lagi supaya kita pemahaman atau persepsi tentang istilah tentang apa yang akan kita pelajari dalam rencana strategi pendidikan. Kalau kita lihat hierarki perencanaan, itu mulai rencana strategik itu ada visi, ada misi, ada nilai, kemudian ada fungsi strategiknya, strategic analysis and choices, di situ ada pilihan-pilihan, terus baru ditentukan juga faktor keberhasilan, terus tujuan, ada kebijakan. Nah, saya sekarang mau jelaskan tentang apa yang dimaksud dengan visi. Visi. Ada buku yang bagus bicara tentang visi ya. Beberapa tentang coba masuk aja dulu ke visi. Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan visi gitu ya. Nah ini ada buku yang bagus nih. Bukunya dari James Pollan and Jerry Horace ya. Building Your Company Vision dari Harvard Business Review. Harvard. Jadi ada paling bagus yang menjelaskan tentang visi itu adalah terdiri atas dua. Yang satu adalah core ideology, satu adalah ambition and future. Mungkin kita coba dulu samakan persepsi tentang pengertian vision gitu ya. Ini bukan bagus sekali menjelaskan tentang vision karena ada berbagai bukan pendapat misalnya. Mungkin kesalahpahaman juga mengartikan tentang visi gitu kan. Nanti kalau dengan bahasan ini maka akan jelas. Jadi visi itu terdiri atas dua. Yang satu adalah core ideology, jadi ideologi utama gitu kan. Ideologi intinya. Di mana di dalam ideologi inti itu ada core value, ada core purpose. Kemudian ada ambition future. Nah, yang sering kita pahami kan namanya visi itu ini nih, lebih banyak ini ambition future untuk 10 sampai 30 tahun yang akan datang. Vivid descriptions. Jadi buku ini sangat baik menjelaskan tentang apa sebetulnya visi itu sebenarnya dengan contoh-contoh. Nah, short visi mempersiapkan bimbingan tentang nilai-nilai dasar apa dan tentang harus dipertahankan dan masa depan seperti apa yang harus disiapkan untuk merangsang ke arah kemajuan. Nah, suatu visi yaitu konsep visi yang terdiri atas ideologi dasar dari core ideologi dan cita-cita masa depan. Jadi ada ideologi dasar, ada cita-cita masa depan. Yang muncul kita definisi-definisi visi itu kan ini kebanyakan ambition and future, tapi jarang memperhatikan core value atau core ideologi. Dalam filosofinya, nah, ideologi dasar adalah yin, didefinisikan sebagai untuk apa kami berdiri, mengapa kami ada. Ya. Perusahaan artinya untuk apa perusahaan itu berdiri. Yin sifatnya tidak berubah dan bagian dari yang merupakan cita-cita masa depan. Jadi filosofi Cina yang namanya yin dan yang. Yin itu untuk apa kami itu ada, kemudian yang itu adalah cita-citanya di masa depan. Jadi cita-cita masa depan adalah apa yang dicita-citakan di masa yang akan datang untuk menjadi apa tadi, mencapai apa dan mengerjakan apa yang memberikan suatu perubahan dan progres untuk mencapai ini. Jadi ini definisi dari visi sebetulnya yang lebih komprehensif ya. Karena selama ini sepertinya kita melihat istilah visi itu hanya berupa cita-cita masa depan saja. Jadi bukan ideologi dasar. Nah, core ideologi tadi kan core value, nilai dasar, sama core purpose, tujuan utama. Ambition future itu cita-cita masa depan. Ada yang big, hairy, ambitious goal, ada vivid description. Nanti kita coba lihat. Nah, kenapa saya sampaikan ini pemahaman visi ini? Karena ini bagian dari strategic planning tadi kan. Jadi ini harus paham dulu apa yang dimaksud dengan visi. Nah, ideologi dasar menampilkan sebagai karakter yang diambil dari suatu organisasi, suatu identitas
yang konsisten yang sangat penting dari produk life cycle atau market life cycle, terobosan teknologi, model manajemen, dan individu performance. Ideologi dasar menyiapkan perekat yang menyatukan suatu organisasi sepanjang waktu. Apabila dibuat analogi, seperti agama Yahudi yang menyatukan pengikutnya selama berabad-abad tanpa satu tanah air dan bahkan tersebar ke seluruh dunia. Jadi mereka terikat dalam suatu ideologi dasar agama Yahudi. Ya. Jadi ini yang dimaksud dengan ideologi. Jelaskan dalam buku itu. Terus apa yang dimaksud dengan core value? Jadi suatu sistem yang memandu prinsip-prinsip dasar ajaran-ajaran suatu organisasi. Dan ini berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Jadi yang perlu membedakan antara nilai-nilai dasar tadi yang core value dengan core ideologi ya, yang seharusnya tidak berubah dan waktu yang praktek menjalankan organisasi sebagai strategi usaha atau norma-norma budaya terbuka untuk perubahan. Jadi core ideologi itu tidak pernah berubah. Purpose, alasan utama keberadaan organisasi, itu tujuan. Dan ini tidak akan dicapai, ya seperti bintang di langit yang selalu memberikan, tetapi tidak pernah bisa dicapai. Jadi ada core purpose, ada core ideologi. Ideologi itu mungkin nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat atau suatu perusahaan. Sedangkan core purpose itu menjadi cita-cita di masa depan, tapi tidak cita-citanya lebih ke cita-cita yang menjadi arah. Jadi bukan tadi yang saya sampaikan yang berbentuk envision future. Jadi ada yang jatuh jadi. Ya, terganggu sebentar. Jadi ini adalah memberikan guide dan inspirasi. Nah, contohnya kalau dulu kita belum punya kompas, kan? Itu ada yang namanya bintang buruku ya bahasa Sundanya, atau bintang salib, ya. Yang itu selalu menunjukkan arah utara atau arah selatan. Gitu. Jadi para nelayan zaman dulu sebelum ada kompas, mereka tahu kalau di malam hari mereka ada di tengah laut, mereka akan melihat arah utara atau arah selatan dengan melihat bintang. Tapi bintang itu tidak akan bisa dicapai, hanya sebagai guide aja. Sebagai guide, bahwa itu selatan itu harus ke situ, utara itu ke arah situ. Itu yang dimaksud dengan purpose. Jadi beda dengan envision future. Envision future itu tadi sudah dijelaskan dari cita-cita masa depan yang memang harus dicapai. Kalau ini adalah menjadi guidance. Jadi ada value. Kalau value kita ya tentu saja Pancasila kan pakai sebagai value. Kemudian purpose-nya adalah tujuan kemerdekaan kita. Itu lebih ke envision future kalau tujuan kemerdekaan. Core ideologi itu tidak dapat diciptakan, tapi ditemukan dalam suatu organisasi. Itu menjadi suatu nilai, tata nilai yang dianut oleh suatu negara, suatu kawasan. Seperti ketika dulu Bung Karno merumuskan Pancasila, itu sebetulnya adalah bukan ditemukan oleh Bung Karno, tapi dirumuskan dari apa yang praktek-praktek apa yang ada di dalam masyarakat Indonesia, dirumuskanlah oleh Bung Karno dalam bentuk Pancasila, dan itu sebagai core ideologi kita. Ini tidak dapat diciptakan, tetapi ditemukan di dalam organisasi dan dirumuskan. Jadi memberikan arti dan memberikan inspirasi kepada orang-orang yang ada dalam organisasi. Nah, bentuknya adalah big, highly audacious goal, bold mission, corporate booster, proactive thinking, and justify the means. Nanti kita lihat contoh-contohnya saja lah. Bisa melihat.
Nah, tadi kita bicara tentang core ideology, ada envisional future, itu envision future dari ini, behave. Satu lagi adalah tentang vivid description, uraian yang jelas, gitu kan? Uraian yang jelas. Ini kadang-kadang mungkin suka keliru antara visi dan misi. Ini saya temukan dalam beberapa buku yang dulu nih. Visi dan misi dalam buku panduan sistem penyusunan strategi perguruan tinggi yang apa itu. Jadi visi merupakan pernyataan gambaran presiden dan sampai dijelaskan bahwa ungkapan visi adalah suatu kata-kata yang menggambarkan apa yang diharapkan jadi organisasi itu pada masa ini. Untuk visi selalu mengikuti misi. Nah ini kan kebalik. Jadi selalu suatu visi selalu mengikuti misi. Padahal misi itu selalu mengikuti visi. Nah, ini terbalik yang dulu di panduan yang lama. Mungkin ini kita perlu aplikasikan. Kita lihat lagi. Nah ini contoh-contoh. Core ideology. Tadi core ideology itu ada dua kan, core value sama core purpose. Nah ini yang diungkapkan di dalam visinya Sony tahun 1950. Sony itu adalah perusahaan Jepang yang lebih banyak ke bidang elektronik dan produksi produk. Nah, core ideology, core value-nya itu adalah elevation of the Japanese culture and national status. Being a pioneer, not following others, doing the impossible. Itu menurut core value-nya mereka. Encouraging individual ability and creativity. Purpose-nya apa? To experience the sheer joy, di situ ada, of innovation and the application of technology for the benefit and pleasure of the general public. Itu yang menjadi visinya dalam bentuk core ideologinya, jadi menjadi landasan filosofi perusahaan Sony. Nah kalau envisional future-nya karena tadi dari dua hal tadi, behave, ya, BH sama vivid description. Yang BH-nya become the company most known for changing the worldwide poor quality image Japanese product. Jadi dulu ketika tahun 50-an Sony itu mulai berdiri, gitu kan, mereka melihat bahwa produk-produk Jepang itu berkualitas rendah, gitu kan, sehingga mereka bercita-cita gitu. Jadi menjadi suatu perusahaan yang terkenal, yang merubah image, gitu kan, secara global, yang dikatakan bahwa produk-produk Jepang itu produk-produk yang jelek. Nah, itu envisional future mereka. Tapi ada lagi yang lebih vivid description yang lebih gamblang. We will create product that become pervasive around the world. Jadi akan membuat produk yang akan menembus dunia. We will the first Japanese company to go into the US market and distribute directly. We will succeed with innovation that US companies have failed. Jadi ini dicanangkan tahun 50. Tapi kan kita tahu bahwa Sony itu sudah merajai produk-produk elektronik dengan kualitas yang tinggi, kan, itu yang tinggi. Jadi vivid description di sini adalah sesuatu yang bisa dicapai lebih jelas dibandingkan dengan tadi core value, kan. Kalau core value itu hanya sebagai acuan, sedangkan vivid description itu suatu cita-cita yang dapat dicapai. Di sini kan we will create product that become pervasive around the world, itu tidak tercapai. We will be the first Japanese company to go into the US. Sudah itu bisa, mereka sudah bisa capai. Lagi made in Japan will mean something fine. Jadi kalau namanya made in Jepang itu selalu akan orang bicara tentang sesuatu yang kualitasnya bagus. Not something shoddy. Jadi barang kurang baik atau barang tiruan, bukan.
Jadi mereka selalu menginginkan waktu itu bahwa produk-produk Sony itu menjadi dalam arti buatan Jepang itu sesuatu yang bagus, bukan sesuatu yang kurang baik. Dan itu dicapai. Saya kira sekarang juga kita tidak bisa membatahnya. Kalau kita beli produk Sony adalah produk yang baik, gitu ya. Dan itu adalah visinya dari Sony. Visi pendidikan Indonesia itu apa? Itu membangun Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berkembang mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Nah, kalau ini core value atau vivid description pendidikan Indonesia. Membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Nah, ini tentu saja pada core ideologi dan core purpose, bukan jadi visi ini. Jadi visi pendidikan Indonesia, tapi tahu ini ada tahunnya nih, 2035. Ini sudah vivid description. Jadi sudah campur di sini antara vivid description dengan core ideologi, karena juga sudah aktifkan di sini ada nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Artinya sudah menggabungkan antara vivid description dengan core value. Itu yang kita lihat dalam ungkapan visi pendidikan Indonesia 2035, karena ada tahunnya. Jadi sesuatu yang harus dicapai, membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia. Jadi ini harapannya tahun 2035 itu sudah tercapai cita-cita itu. Itu yang dimaksud dengan visi ya. Jadi saya kira ini sebagai tambahan saja tentang tadi, karena kita bicara tadi tentang perencanaan strategik ya. Jadi perencanaan strategik pendidikan. Jadi ini bagian dari visi misi dan tata nilai. Tapi ini visi dan tata nilai itu harusnya ini jadi satu core ideologi itu ada di sini ya, visi, terus kemudian ada misi, itu sudah masuk ke tatanan perencanaan disebutkan. Nah, kita lihat sekarang topik-topik di dalam perencanaan pendidikan. Topik pertama adalah education and development, jadi pendidikan dan perkembangan. Itu juga merupakan topik di dalam perencanaan pendidikan. Kedua, pertimbangan keadilan, equity and consideration. Ketiga adalah quality of education, atau kualitas pendidikan. Keempat adalah struktur, organisasi, dan manajemen pendidikan. Itu juga merupakan perencanaan pendidikan. Terus kemudian kurikulum, itu masuk ke dalam perencanaan pendidikan. Terus kemudian biaya dan pendanaan pendidikan, cost and financing of education, masuk ke dalam perencanaan pendidikan. Teknik-teknik dan pendekatan perencanaan, planning, teknik, and approach, itu juga masuk ke dalam perencanaan pendidikan. Sistem informasi dan monitoring dan evaluasi, ini juga masuk ke dalam topik-topik dalam perencanaan pendidikan. Nah, mudah-mudahan 8 kelompok ya sudah dibagi ke masing-masing kelompok ya, jadi sudah topik-topiknya sesuai dengan topik-topik ini. Saya belum melihat itu topik-topik yang dibagikannya. Apa sudah di-share belum oleh Pak Dr. Ujang untuk masing-masing 8 kelompok itu? Sudah bayangan? Sudah Pak. Bayangan sudah ya? Sudah dibagikan ya? Ya, sudah Pak. Ya, topik-topik ini saya kira mungkin nggak jauh dari topik-topik ini kan, masing-masing kelompok.
Nah, saya ingin juga memberikan referensi ya, tentang beberapa terminologi yang penting juga di dalam dunia pendidikan tinggi. Ya. Kita secara lebih besar tentang istilah teori, ada fakta, ada konsep. Gitu. Nah, fakta itu adalah abstraksi terbatas yang menjelaskan gejala. Konsep itu fakta yang terintegrasi dan memiliki makna. Terus teori adalah instrumen to predict. Hipotesis adalah dugaan sementara tentang interrelasi antara konsep. Nah, definisi-definisi ini tolong dipelajari itu ya. Jadi knowledge, skill. Ya. Ada yang penting lagi adalah tentang ini konsep dan jadi saya udah berikan semua. Ada know-how, ada knowledge. Terus kemudian juga ada skill. Nah, ini yang saya ingin coba jelaskan perbedaan antara knowledge dan skill di situ. Kemarin waktu hari pertama, saya kan melihat tuh ada para peserta itu yang dari pendidikan vokasi kan, dari SMK ya. Terus ada juga yang pendidikan umum. Nah, saya selalu mengingatkan pada teman-teman yang berkecimpung di pendidikan vokasi, kita pertama harus bisa membedakan dulu istilah apa yang dimaksud dengan knowledge dan skills. Ada suatu buku yang menjelaskan tentang knowledge is information acquired through sensory input, reading, watching, listening, touching, etc. Jadi kalau kita baca, kita melihat, kita mendengar, meraba, maka kita memperoleh pengetahuan. Nah, saya sekarang bicara nih ke semua peserta. Ini kan hanya watching sama listening. Watchingnya yang mungkin bisa baca kan. Listeningnya mendengar apa yang saya jelaskan. Nah, ini baru knowledge. Kalau skill, satu lagi yang disebut, kalau ini diperoleh melalui sensory input. Kalau skill diperoleh menjadi dari dua kombinasi. Kombinasi input dan sensory output. Ini yang penting. Skill are developed through practice, through a combination of sensory input dan sensory output. Nah, sebelum saya jelaskan, mungkin saya lebih senang meminta pendapat dulu dari Bapak Ibu semua. Yang vokasi terutama, yang vokasi siapa yang di SMK, guru SMK? Saya Pak Erwin. Erwin, Pak. Pak Erwin, Pak Erwin, Pak Erwin. Pak Erwin, apa sih sebetulnya ciri khasnya pendidikan vokasi itu? Kalau pendapat saya tuh yang selama ini saya ketahui untuk vokasi itu lebih ke pemberian ke pelatihan sih Pak. Ke pelatihan ya, dengan memberikan materi ajar yang disampaikan kepada peserta ajar supaya mereka dapat memahami lebih simpel, menyeluruh, ditambah dengan pemberian PR ataupun tugas mandiri, Pak. Kalau di SMK nggak ada deh. Di SMK nggak ada mungkin. Nggak ada. SMK saja gitu. Ya. Ya, kalau Ya. tadi yang SMK tadi, yang guru SMK atau mungkin yang di yang berkecimpung di bidang vokasi. Vokasi Pak Sugeng, Pak. Pak Sugeng, coba Pak Sugeng, pendapat Pak Sugeng di mana sih Saya ciri khasnya pendidikan saya, Pak. Pak Sugeng?
Ya, tapi Apa sudah? kalau saya di pelatihan Pak, bukan Ya, SMK. kalau pelatihan, betul, ya. Pelatihan ya. Ya, ya pelatihan. Menurut Pak Sugeng apa yang membedakan vokasi itu dengan non vokasi lah? Ya, jadi kalau menurut saya vokasi itu lebih banyak kita memberikan materi kepada peserta didik itu untuk langsung praktikal Pak. Jadi itu keluar itu langsung kita link and match dengan dunia industri Pak. Jadi Ya. ya, jadi lulus langsung bisa bekerja atau berwirausaha. Ya. Gitu Pak. Kalau dunia non vokasi itu kan lebih banyak ke arah pengetahuan Pak ya. Wah. Jadi tidak banyak ke arah praktikalnya gitu, Pak. Itu aja kalau saya lihat Pak. Ya, ya. Oke, baik. Saya juga sering mendengar tuh dari teman-teman di Politeknik gitu ya. Politeknik kan pendidikan vokasi. Apa sih sebenarnya bedanya pendidikan vokasi Politeknik itu dengan di universitas ya? Kalau S1 dengan sarjana terapan atau S1 dengan itu. Lalu jawabannya begitu Pak. Jadi lebih banyak prakteknya gitu kan. Betul Pak. Nah, kira-kira tuh, betul ya? Betul Pak. Betul ya? Pak. Nah, Betul. lebih banyak prakteknya kan. Iya betul. Ya, jadi menurut saya tidak salah ya, tapi mungkin kan kita harus lebih dalam lagi ya, dalam memahami apa itu vokasi. Pak, permisi Pak, bisa berpendapat Pak? Silakan dulu. Siapa nih? Pak Atep Pak. Pak Atep. Mangga Pak Atep, silakan Pak Atep. Begini Pak, salah satu program dari SMA saya Pak, di SMA 16 itu ada program pendidikan vokasi. Karena memang kita menyadari lingkungan di SMA 16 itu berada di lingkungan di mana yang melanjutkan perkuliahan itu hanya 50% Pak. Jadi selebihnya SMA nih ya. SMA 16 ya. SMA 16 di daerah Kiratonong Pak. Oh gitu ya. Iya. Tapi Jadi di vokasi begitu. ya, karena itu berdasar dari sana kita mengadakan program vokasi untuk siswa yang memang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Sehingga programnya itu di semester kedua untuk kelas 12 itu ada pemilahan. Jadi untuk yang melanjutkan itu diberikan program pengayaan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Kemudian untuk yang tidak melanjutkan itu dipisahkan dalam suatu program vokasi yang di dalamnya adalah pembekalan kepada siswa untuk bisa nanti setelah keluar dari SMA itu dia bisa menghidupi dirinya sendiri walaupun tidak misalnya sampai kepada keluarga atau masyarakat, bisa menghidupi dirinya sendiri dengan pembekalan, suatu program pembekalan yang di dalamnya adalah memberikan keterampilan supaya bisa melanjutkan suatu usaha yang dilakukan oleh dirinya atau mungkin juga merupakan suatu manajerial untuk bisa merekrut orang lain, sehingga yang diharapkan nanti bukan hanya dirinya saja tetapi lingkungannya, keluarganya gitu bisa tertolong, bisa mengikuti program ini. Maksud saya bisa tertolong dengan adanya program vokasi ini. Dan suatu program itu kita bekerja sama dengan BLK, kemudian ada juga yang perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar SMA 16 itu di data, kemudian kita titipkan di sana untuk program pelatihan itu, sehingga program vokasi itu di dalamnya adalah bukan hanya pelatihan mengenai keterampilannya saja, tetapi yang lebih ditekankan adalah jiwa kewirausahaannya. Dari jiwa itu sehingga nanti ya dari kejiwaan perusahaan itu mereka akan muncul suatu keinginan gitu. Nah, dari keinginan itu baru nanti ada pembekalan dalam bentuk keterampilan dan sebagainya. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih Pak. Ya. Jadi memang betul, jadi tadi artinya itu kebijakan dari sekolah ya. Jadi selain membekali dengan pengetahuan ya, tapi juga membekali skill gitu kan. Jadi diharapkan nanti
Kalau misalnya yang bersangkutan kelulusan tadi tidak bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi atau perguruan tinggi, maka yang bersangkutan masih bisa berusaha menghidupi dirinya sendiri. Saya kira itu kebijakan yang bagus. Di situ ada menyertakan skill di dalam proses pembelajaran. Nah, kembali ke sini saya ingin lihat dulu pendekatan istilah vokasi itu dari pendekatan epistemologi. Saya di sini jelaskan tentang knowledge, ya, knowledge dan skill. Nah, tadi kalau knowledge itu diperolehnya melalui sensory input, ya. Jadi sensory input itu reading, watching, listening, touching, meraba. Kalau skill itu harus ada dua, sensory input dan output. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan dari epistemologi, secara epistemologi tentang pengertian pendidikan vokasi itu nanti saya berikan juga lebih lengkapnya. Jadi sementara kita bedakan dulu apa itu nama knowledge dengan skill. Jadi kalau knowledge tadi saya memberikan informasi tentang apa bedanya knowledge dengan skill, ya. Bu Eli misalkan pasti bisa nangkap dengan mendengar, ya Bu Eli, ya. Terus kemudian juga melihat tuh tayangan di PowerPoint saya gitu kan, udah bisa nangkep tuh, Bu Eli bisa ngulang lagi itu. Tapi kalau namanya skill tidak cukup dengan sensory input, ada yang namanya sensory output. Nah, apa yang dimaksud sensory output itu coba Bu Eli, kira-kira apa sensory output menurut Bu Eli? Punya pendapat yang dimaksud sensory output apa kira-kira Bu Eli? Sementara belum, Pak. Belum, ya. Gini ya, saya cari yang praktisnya saja lah. Kalau saya misalnya ingin memberikan pengetahuan mengenai cara memasak nasi goreng. Cara memasak nasi goreng, ya. Saya berikan informasi ke Bu Eli tentang bahan-bahan yang diperlukan, kan? Ya Bu Eli? Halo Bu Eli, masih Iya Pak, ada? masih mendengar. Ya, ya. Nah, bahan-bahan itu kan itu knowledge, kan? Bahan yang diperlukan. Terus mana prosedurnya? Mungkin menyiapkan dulu panci alatnya, gitu kan? Terus kemudian bahannya yang dimasukkan apa dulu? Apakah minyaknya dulu digoreng, gitu kan? Masukkan ke wajan. Terus kemudian bumbunya kemudian diulek dulu dan sebagainya. Itu adalah prosedurnya, kan? Tata cara masak nasi goreng. Itu knowledge atau skill tuh? Pembuatannya mungkin lebih ke tata caranya lebih ke knowledge. Jadi kan tadi tata caranya kan, tata cara membuat nasi goreng kan, itu knowledge atau skill? Kalau tata cara lebih ke skill kali ya. Kalau tadi bahan lebih ke knowledge. Tapi kalau disampaikan sama orang, Ya saya menjelasin nih. Saya jelasin nih cara buat nasi goreng itu. Pertama panaskan dulu atau alatnya dulu kan. Jadi tadi bahan, alat udah diberitahu kan. Bahan yang diperlukan apa, alat yang diperlukan apa. Itu knowledge, ya. Terus sekarang saya memberikan penjelasan kepada Bu Eli. Wajannya tolong siapkan misalnya. Pertama ya, wajannya disiapkan dulu untuk kompornya dinyalakan. Terus kemudian masukkan misalkan minyak goreng. Terus kemudian bumbunya diulek dulu gitu kan. Terus dimasukkan ke situ, baru memberikan nasinya, baru diulek-ulek. Itu kan tata cara membuatnya, ya. Itu knowledge atau skill? Knowledge, Pak. knowledge, informasi kan itu. Kalau skill lebih ke kemampuan cara itunya gitu kan. Ya, knowledge kan. Jadi pasti Ibu juga bisa menghafalnya, ya. Nah, kalau gitu apa yang dimaksud dengan sensory output?
Jadi itu belum sampai skill tuh. Boleh Pak, saya Pak. Ya, silakan. Pak siapa nih? Pak Dadan Pak, Pak Dadan. Pak Dadang. Dadan Persada. Nah, yuk, Pak Dadang ya. Kebetulan saya mengajar biologi Pak. Kalau di biologi itu ada sistem koordinasi, sistem saraf. Itu ada sensorik, ada motorik. Sensorik itu berkaitan dengan penerimaan rasa, kalau motorik dengan reaksi dari laksana. Ya, jadi yang dimaksud dengan sensor itu menurut saya adalah aktivitas yang dilakukan setelah kita memperoleh informasi pengetahuan Pak terkait dengan action data. Kemudian Pak yang tadi Pak. Ya, oke, makasih. Jadi mungkin kita lebih bagus dari Pak Dadang. Jadi kita saja lah. Sensor output itu apa? Jadi sensor output itu diperoleh dengan mempraktekkannya. Jadi kalau misalkan saya tadi memberikan penjelasan tentang bahannya, tentang alat, tata caranya, tapi kalau ini tadi nggak pernah tuh nyobain di rumah buat nasi goreng tuh Eli. Terus kemudian ibu punya kemampuan nggak membuat nasi goreng, punya skill nggak? Paling kosong nanti Bu Eli ya. Atau mungkin nanti nasinya rapat-rapat gitu. Bisa, tapi mungkin tidak enak. Kan yang kita harapkan kan rasanya pasti enak gitu. Pasti suaminya seneng gitu kan. Masakan Weli, nasi gorengnya enak gitu kan. Paling gitu. Atau contoh lain gini. Kalau misalnya sekarang saya mengajari Pak Erwin untuk berenang gitu kan. Nah, Pak, saya beritahu kan Pak Erwin itu, ya harus ada kolam renang, ya. Terus kemudian harus pakai baju renang, ya. Caranya bagaimana gitu kan? Nanti kedua tangannya harus digerakkan seperti ini, terus kakinya harus dicepluk-ceplukin gitu kan? Ya. Nah, terus Pak Erwin tuh nggak pernah tuh nyemplung ke kolam renang, ya. Kira-kira Pak Erwin tuh punya skill nggak untuk berenang? Tidak. Tidak kan? Tidak. Sama dengan Bu Eli tadi. Bu Eli kan nggak pernah mempraktekkan untuk buat nasi goreng. Ya. Nggak punya skill di situ. Ya. Nah, artinya apa di situ? Skill itu harus dipraktekkan, harus dialami sendiri. Ya, makanya disebut sensory output di situ. Ya. Jadi untuk Pak Erwin bisa berenang, ya Pak Erwin harus belajar, harus punya kolam renang dan belajar mempraktekannya bagaimana berenang. Ya, Bu Eli juga sama. Bu Eli untuk bisa membuat nasi goreng, ya harus mempraktekkan, harus ada wajannya. Harus membuat nasi goreng itu dipraktekkan. Bahwa ibu punya skill. Ya. Kalau nggak punya, nggak mempraktekannya, ya tinggal knowledge aja yang ada. Nah itu pentingnya kenapa misalkan di pendidikan vokasi itu harus ada alat, harus ada tempat praktek. Saya ingat ketika di Australia. Di Australia itu, kalau yang namanya TAFE, pendidikan vokasi, itu ada sertifikat 1, sertifikat 2, sertifikat 3, sertifikat 4, diplom. Ya. Kalau nggak punya alatnya, TAFE itu tidak akan diberikan izin untuk beroperasi. Karena yang namanya pendidikan vokasi, itu adalah orientasinya skill kan. Makanya disebut dengan kompetensinya yuk kompetensi kerja, bukan kompetensi dalam pengertian yang kompetensi learning outcomes, tapi kompetensi dalam pengertian yang lebih luas. Jadi fokus pada kompetensi kerja. Sehingga kalau namanya kompetensi kerja ya harus ada peralatan-peralatan yang bisa mensimulasikan seperti kita tempat kerja. Itu yang kenapa kita kan sering tidak berhasil pendidikan vokasi, terutama adalah karena ketidaklengkapan peralatan. Kalau di Australia itu tidak akan diberikan izin suatu program studi, misalkan
ingin diploma, karena nggak ada alatnya, nggak akan diberikan izin. Saya teringat ketika saya di Port itu ada pendidikan TAPE yang untuk bidang chemical engineering, teknik kimia. Punya miniatur pabrik, tapi kualifikasinya itu hanya sertifikat 4. Saya sampaikan kalau Indonesia udah diploma 4. Di sini diploma aja nggak boleh katanya diploma gitu kan. Saya bilang kenapa nggak boleh sampai diploma? Karena ada alat yang namanya unit destilasi yang kami tidak punya, sehingga tidak memenuhi syarat kalau itu menjadi program diploma. Nah, di situ jelas bahwa yang di Australia itu sangat ketat di dalam pemberian izin untuk pendidikan vokasi. Nah, di Indonesia itu memang agak terabaikan gitu kan, sehingga seolah-olah ya, dengan mudah saja suatu SMK gitu kan diizinkan tanpa ada memenuhi persyaratan tadi, peralatan seperti itu. Yaitu sebetulnya suatu kompromis, karena terlalu banyak anak yang harus dididik gitu kan. Dulu saya ingat ketika mau mendirikan politeknik di Indonesia, kenapa misalkan banyak peralatan-peralatan yang tidak bisa dipenuhi, ya karena terlalu banyak anak yang harus dididik. Kalau menunggu dulu harus lengkap, ya banyak anak yang tidak mendapatkan pendidikan sama sekali. Jadi akhirnya ya seperti itu. Jadi sekali lagi saya tekankan bedanya antara knowledge dan skill itu adalah di sensory output-nya. Jadi teman-teman yang berkecimpung dengan vokasi, kalau katakan bahwa banyak prakteknya, nggak salah, memang ya harus praktek. Tapi sebetulnya praktek itu adalah untuk memperoleh skill dengan sensory output. Karena di tempat praktek itu kita memperoleh sensory input dan juga sensory output, jadi dua-duanya. Jadi itu yang saya selalu ingin share ke teman-teman maupun siapa saja gitu kan, tentang pengertian pendidikan vokasi. Sehingga ada lagi nih, saya kalau bisa cerita tentang vokasi, kurikulumnya juga beda, kurikulum shape-nya istilah. Jadi kurikulum shape-nya itu tidak lagi piramid, tidak lagi berbentuk zigzag, tapi juga tapi untuk vokasi itu berbentuk Lego. Nah, kalau kita bicara tentang kurikulum tidak vokasi. Jadi ini sebagai tambahan pengetahuan saja ya. Jadi ini sebagai tambahan pengetahuan agar teman-teman yang di pendidikan vokasi itu menyadari bahwa sebetulnya pendidikan vokasi itu harusnya diperolehnya karena skill, diperolehnya adalah sensory input dan sensory output. Jadi kalau sensory inputnya saja, sensory outputnya kurang, ya bisa dimaklumi, tidak ada link and match-nya gitu kan. Sebetulnya link and match di situ adalah bagaimana agar sensory output itu diperoleh. Jam berapa nih? Kelihatannya udah kelewatan ya? Udah kelewatan. Tapi saya tolong kembali, ini udah terlalu siang, kayaknya saya terlalu banyak cerita. Mohon izin Pak Dokter, izin bertanya. Tadi menarik sekali tentang visi, misi, visi. Tadi dikatakan visi itu ada bintang yang sebagai guide tapi tidak bisa dicapai. Kemudian tadi ada visi pendidikan juga. Tapi seringkali kita mengucapkan ketika visi, misi tentunya mudah-mudahan semoga ini tercapai gitu kan. Kan kita nggak tahu, kan kita tahu ini visi itu nggak akan tercapai. Terus bagaimana kalau itu visi itu yang harus kita capai tapi kan kita tahu tidak akan tercapai. Jadi mengarah ke sesuatu yang memang tidak akan tercapai. Satu lagi Pak, tentang pendidikan tadi, mohon maaf.
pendidikan itu tadi dikatakan ya intinya sadar. Sedangkan kita tahu ada beda antara pendidikan dan pengajaran. Kalau pengajaran hanya transformasi, kalau misalkan pendidikan dalam segala hal. Kadang guru itu guru kan pendidik, digugu ditiru apapun yang dia lakukan. Kadang si guru sedang makan ya mungkin bagi murid itulah pendidikan gitu yang harus dia tiru. Tapi kan ketika melakukan makan itu seorang guru makan di depan murid-muridnya itu kan kadang tanpa sengaja gitu. Dia tanpa sengaja untuk memberikan didikan kepada muridnya, dia ketika ke WC saja, ketika makan saja. Kemudian tapi dari segi murid melihat, mencontoh, nah itu juga kalau di kami khususnya di lingkungan pesantren itu kan bagian dari pendidikan. Apa yang dirasakan, apa yang dilihat, apa yang didengar itu semuanya adalah pendidikan. Gitu mohon arahannya Pak Dokter. Ya, terima kasih Pak Misbahuddin. Jadi tentang visi tadi, memang betul Pak, kan tadi saya sampaikan ada dua hal ya di dalam visi itu kan. Yang satu namanya core value, yang satu adalah envision of future. Nah, yang envision of future itu yang bisa dicapai Pak. Jadi kalau kita misalkan menargetkan pada tahun 2035 misalkan ingin seperti ini, maka itu harus bisa dicapai. Tapi yang namanya core value-nya itu yang dari guidance-nya adalah tata nilai, Pak. Tata nilai yang harus dianut, dan itu harus, kalau menurut saya, misalkan di pesantren itu pasti ada tata nilai yang harus dianut oleh seluruh aktivitas akademika di pesantren itu kan, yang menjadi panutan dari guidance, jadi rujukan di dalam kehidupan sehari-hari kan, untuk mencapai tujuan pendidikan tadi yang disebut dengan visi yang ingin dicapai. Jadi tadi saya sampaikan itu ada dua di situ, tapi yang kita sering melihat visi itu kan yang sering yang terungkap adalah sesuatu yang ingin dicapai dalam masa 10 atau 20 tahun yang akan datang. Itu tidak salah, karena memang itu bagian dari envision future-nya, cita-cita yang ingin dicapai. Tapi value-nya itu tidak pernah disinggung. Seperti negara kita kan dasarnya Pancasila, itu value. Itu sebetulnya bagian dari visi kan. Dan mungkin visi yang dalam pengertian lainnya itu selalu ada di dalam bagian yang tadi, makanya di dalam visi pendidikan kan itu sudah dua-duanya ada sih. Jadi satu value-nya ada, tapi juga ada cita-cita yang ingin dicapai. Jadi kalau misalnya kita mengungkapkan hanya envision future-nya aja tidak salah, tapi value-nya tidak pernah disinggung di situ. Nah, di pesantren harusnya kalau misalkan kita merumuskan visi, itu harusnya ada tuh tambahannya dasar-dasar atau tata nilai yang dianut untuk mencapai envision future tadi. Jadi pasti akan ada dua bagian itu Pak Burhanuddin untuk baik. Sebab itu Pak Pak Misbahuddin, sorry Pak Misbahuddin. Jadi kalau ada misalnya tadi memang ada tata nilai, tadi core value sama core purpose kan, ada dua tadi. Itu merupakan tata nilai ya. Yang keduanya adalah envision of future, yang biasanya muncul envision of future gitu kan. Jadi yang harus dicapai dari tata nilainya itu merupakan guidance. Kalau tadi core value yang dijelaskan adalah contohnya adalah seperti misalnya bintang Kali, bintang Uluku, itu kan sebagai guidance kita mencapai cita-cita kita. Nah, itu yang bagian dari yang core value sama core purpose. Sedangkan yang envision future-nya pasti harus dicapai itu Pak. Nanti akan dijabarkan atau dituangkan lebih lanjut ke dalam misi kan, the mission. Jadi apa aja harus kerjakan untuk mencapai visi tadi di tahun 2035. Jadi itu apa ya mengenai visi. Terus yang kedua mengenai tadi pendidikan dan pembelajaran gitu ya.
memang kadang seolah-olah pendidikan sama dengan pembelajaran. Nah, pembelajaran itu kan lebih banyak ke proses delivery, ya. Sedangkan pendidikan itu dalam pengertian yang lebih luas lagi, termasuk di situ adalah guru harus menjadi role model, kan. Jadi tidak bisa apa yang mendidik hanya apa yang disampaikan di kelas saja, tapi juga apa yang menjadi tingkat atau kebijakan kegiatan kita sehari-hari yang bisa menjadi suri teladan bagi siswa, kan. Jadi saya setuju sekali tadi dengan Pak Musbaudin bahwa jangan fokus pada yang namanya pembelajaran. Kalau pembelajaran itu kan hanya di kelas, terus kemudian fokus pada proses bagaimana delivery pengetahuan atau knowledge atau skill pada siswa. Padahal sebetulnya pendidikan secara lebih umum adalah banyak juga yang dari di luar itu, ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Musbaudin mengenai pertanyaan tadi. Jadi kita jangan fokus sebagai guru pada apa yang kita sampaikan di ruang kelas, tapi juga guru itu harus menjadi role model. Apalagi kalau pesantren karena selalu kelihatan itu kan oleh murid apa yang dikerjakan guru. Nah, itulah bagian dari pendidikan sebetulnya gitu kan. Sehingga kalau misalkan gurunya meludah sembarangan, gurunya merokok, itu akan ditiru juga, karena bagian dari pendidikan sebagai role model. Saya kira itu mungkin mudah-mudahan menjawab nih Pak Sohudi. Izin Pak. Izin bertanya Pak, saya Silakan. Saya Pak Dokter, Pak Sofyan, saya dulu boleh? Ya Pak Ini Sohudi. udah nunggu dari tadi ini. Ya Pak Tony dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Dokter, teman-teman semua mencermati mengenai visi tadi dari awal yang sudah dibahas oleh Pak Dokter, kemudian menyambung pertanyaan Pak Misbah mengenai visi. Ada pertanyaan yang saya tanyakan karena memang belum paham. Pertanyaannya adalah apa perbedaan mendasar antara core ideologi dan core statement, Pak Dokter? Kemudian seberapa pentingkah kedua hal tersebut dalam suatu visi? Mungkin itu saja yang mau ditanyakan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada lagi satu lagi biar sekalian aja ditanya ke Pak Sekretari. Ini Pak Tony. Pak Sofyan mana? Sofyan. Ya, Pak saya Pak. Sofyan. Ya, baik. Terima kasih Pak Dokter. Baik, tadi di slide yang Bapak tampilkan ada visi pendidikan Indonesia 2035 Pak ya. Artinya di sana ada yang menjadi 2035. Jadi ada targetan bahwa pendidikan Indonesia di 2035 itu seperti apa. Nah, yang sering saya lihat di beberapa sekolah, termasuk di sekolah saya di SMA 7, ketika sekolah itu memiliki visi, itu tidak mencantumkan targetan tahun. Jadi misalkan di SMA 7 tahun 2025 itu akan seperti apa itu. Jadi di rata-rata sekolah tidak dimunculkan waktunya. Sehingga si misi visi itu berjalan sampai kapan, batasan waktu kapan itu tidak jelas. Rata-rata begitu Pak. Kemudian berkaitan dengan sekarang di kurikulum Merdeka, Kemendikbud melahirkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Rame-rame di lapangan, ayo visi misinya itu mengarah ke sana gitu, mengarah ke profil pelajar Pancasila. Sementara banyak sekolah sudah memiliki visi misi yang sudah beberapa tahun ke belakang sudah digunakan gitu ya. Tapi apakah harus seperti itu? Mengikuti tanda kutip perkembangan zaman program pemerintah yang sekarang baru digulirkan 2 atau 3 tahun ini Pak. Dan terakhir, ketika misi visi ini dilaksanakan sampai tahun berapa misalkan, kan sekolah itu harus ada apa ya, di misi visi kemudian ada indikator, strategi indikator, ada ketercapaian. Nah, bagusnya Pak, mohon petunjuk yang menilai, tanda kutip yang menilai ketercapaian visi sekolah, saya sekolah saja lah Pak ya, visi sekolah itu apakah dari internal sendiri atau dari dinas pendidikan provinsi kota atau dari lembaga yang lain atau pengawas atau program apa
akreditasi atau apa, sehingga kita tahu bahwa visi sekolah itu tercapai atau tidak, seberapa besar tercapainya dan belum tercapai atau bagaimana, dilihat dari visi yang ada begitu Pak. Itu barangkali Pak. Atur nuhun Bapak. Nah, Mbak, saya mohon Pak Tony dan Pak Sofian. Jadi tadi Pak Tony yang menanyakan tentang core ideologi dan core purpose. Jadi contohnya core ideologi itu adalah yang menjadi tata nilai kan. Contohnya di situ adalah agama Yahudi gitu kan, yang menjadi nilai bagi orang-orang yang beragama Yahudi untuk bersatu dimanapun dia berada, karena mereka sudah menjadi core ideologinya adalah. Sedangkan satu lagi adalah core strategi tadi ya, jadi core purpose. Core purpose itu kan tadi sudah kelihatan lebih jelas tadi, guidance ya. Seperti contohnya adalah tadi bintang buku atau bintang tali yang memberikan arahan kepada kita untuk menuju sesuatu ya, visi yang ingin dicapai itu, dan vision future, cita-cita masa depan. Tapi itu tidak bisa dicapai memang bintang di langit yang bintang salib itu tidak akan bisa kita sampai di situ. Hanya sebagai pedoman saja, sebagai guidance saja kalau kita ingin ke arah dengan adanya guidance tadi. Jadi yang namanya core ideologi, core purpose itu lebih ke tata nilai. Tata nilai yang menjadi pedoman bagi suatu organisasi. Nah di kita tata nilainya apa? Ya Pancasila. Pancasila sudah dirumuskan oleh para pendahulu, para pendiri negara ini. Jadi sebagai core ideologi dan core purpose-nya ada di Pancasila. Nah, sekarang tinggal bagaimana envision future-nya, visinya. Nah tadi dituangkan ke dalam visi pendidikan Indonesia, dituangkan juga ke dalam visi presiden kan. Jadi pasti itu ada waktunya kalau itu. Jadi tidak salah kalau satu hal tidak ada waktunya, di satu sisi juga ada waktunya. Yang sering muncul di kita itu adalah yang sering kita pahami bahwa visi itu sesuatu yang ingin dicapai dalam masa 10 sampai 20 tahun yang akan datang. Jadi kalau misalkan sekarang tadi di tempatnya Pak Sofian di satu SMA tidak ada target waktunya, sepertinya itu kurang pas Pak. Jadi karena sebaiknya kalau untuk yang visi yang supaya jelas ya, nanti indikator-indikatornya bisa diturunkan dari visi yang ingin dicapai tadi, kita yang ingin capai tadi dalam bentuk visi, dalam bentuk durasi waktu. Nah itu harus ada waktunya, berapa tahun yang akan datang. Kita itu ingin dicapai, indikatornya apa? Situ tinggal diturunkan saja, dibuat saja indikator-indikator di dalam untuk mencapai visi tadi, visi di tahun 2035 misalnya. Indikatornya apa saja, maka kita nanti sepakati itu sebagai suatu indikator ketercapaian visi tadi. Itulah yang nanti apakah itu nanti akan dinilai oleh pihak luar, apakah akan dinilai oleh kita sendiri, nah, itu adalah masalah siapa yang akan memilih. Tapi yang jelas pasti yang merumuskan itulah yang akan melakukan evaluasi terhadap ketercapaian dari visi tadi. Hari kita kadang-kadang yang nulis visi itu ya asal sekedar aja, supaya memenuhi persyaratan harus buat visi, tapi tidak pernah dibuat diterjemahkan ke dalam misi kan, ke dalam misi dan sampai ke perencanaan sebetulnya harusnya. Nah itu yang mungkin pemahaman kita tentang bagaimana keterkaitan antara visi, misi, perencanaan, indikator-indikator ketercapaian dari misi tadi. Jadi itu Pak Sofian, Pak Tony mengenai pertanyaannya. Jadi mengenai tadi visi itu harusnya ada Pak Sofian, harus ada tahunnya. Iya. Tambahan tahun yang akan datang gitu kan. Iya.
apakah Ada tambahan. rata-rata itu terus ada isi yang sekolah itu kan visi sekolah ya, tentu saja merujuk pada visi pendidikan nasional atau untuk visi pendidikan Jawa Barat kalau itu dari Jawa Barat. Ya, mulai berubah. Karena sekolah harus dirumuskan untuk tahun ya. Iya, baik. Terima kasih Pak. Lebih fokus pada yang vision future-nya itu Pak, kalau visi kita. Oke. Ya, Iya, kalau kayaknya nggak dirumuskan ya. Kalau portfolio nggak dirumuskan karena itu sudah menjadi tata nilai yang harus dianut untuk tidak oleh bangsa kita gitu kan. Oh iya. Ya, baik. Nuhun Pak. Itu menambahkan Pak. Siapa nih? Yana Pak, Yana Rohan. Pak Yana. Ya, Pak Yana. Mau menambahkan tentang visi pengurangan waktu dan pengetahuan saya untuk batas COVID bisa termuat di dalam kajian. Bapak, ya, kajian itu biasanya 4 tahun begitu. Kalau dirasa memang ada perubahan paradigma baru, setiap tahunnya bisa dievaluasi lewat rapat kerja gitu ya. Tapi pokoknya itu ditetapkan setiap 4 tahun sekali dalam rencana kerja jangka. Tapi bisa dievaluasi setiap rapat kerja jangka. Begitu Pak. Coba semuanya terima kasih. Ya baik Pak Yana, betul. Jadi tadi kan urut-urutannya kan dari visi, misi, perencanaan gitu kan. Jadi mungkin yang disampaikan oleh Pak Yana tadi adalah sudah perencanaan kan. Jadi sudah bukan lagi pada visi itu. Jadi visi itu biasanya tujuannya jangka panjang Pak. Jadi itu biasanya 15 sampai 20 tahun lah yang akan datang. Nanti diturunkan dan itu lebih bersifat guidance ya. Sedangkan perencanaan itu sudah bentuk program-program. Jadi tentu saja visi itu bisa juga dirubah setelah mungkin 30 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Dan itu juga bisa dilihat juga atau diturunkan juga ke dalam indikator-indikator pencapaian kita. Nah, menurut saya tadi yang disampaikan oleh Pak Yana mengenai rencana kerja jangka pendek atau rencana kerja jangka panjang itu adalah sudah rencana. Jadi itu ke planning, kita kan sudah bicara tentang rencana pendidikan. Tapi bukan bicara tentang perencanaan strategik ya. Perencanaan strategik itu mungkin lebih ke tadi lebih global, lebih picture gitu kan. Jadi mungkin tidak jauh berbeda dengan visi tadi kan. Nah, kalau visi kan lebih ringkas. Tapi kalau perencanaan strategik itu lebih rinci lagi, tapi itu dalam jangka panjang. Lebih rinci lagi. Kalau visi itu hanya kalimat-kalimat pendek, tapi itu harus bisa tercapai dalam jangka waktu tertentu. Nah, mungkin kita harus bedakan antara tadi perencanaan, seperti yang Pak Yana sampaikan, dengan visi. Visi memang punya jangka waktu, tapi jangka waktunya biasanya jangka waktu panjang. Dan itu sifatnya vivid description tadi kan. Jadi kalimat-kalimat yang gamblang, gitu. Yang sifatnya lebih generik, tapi itu pasti bisa dicapai, harus dicapai. Jadi itu Pak Yana ya, terima kasih tadi beberapa masukan dan pendapat dan mudah-mudahan apa yang kita diskusikan itu menjadikan kita lebih memahami ya, tentang apa itu perencanaan, apa itu visi, apa itu misi gitu kan. Dan saya menyarankan, saya kan ada buku yang tadi yang ini saya coba. Ini kan, ini ada buku yang bisa dipakai ya. Yang tadi saya sebutkan, yang ini nih, kurang di-share kayaknya ya. Ini ada contoh yang misalnya